kita ulangi ya bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya, meskipun di alam yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan di suasana yang berbeda, dan dengan kondisi yang berbeda-beda ya. Alhamdulillah mari kita tetap syukuri nikmat-nikmat Allah yang selalu dianugerahkan kepada kita semua ya. Semoga nikmat ini senantiasa istiqomah qanaah pada diri kita. Mohon maaf Pak, mic-nya jenengan di-unmute. Oh iya. Ini kepencet. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang akan kita laksanakan bersama oleh Allah senantiasa diridhoi ya, dicatat sebagai amal baik yang diridhoi. Amin Allahumma amin. Ala hadirin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai materinya ya, saya akan menjelaskan bagaimana caranya nge-share atau mengirimkan tugas. Nah, ini bisa dilihat ya. Bisa. Ini adalah tampilan Bestia. Bisa. Ya, terlihat jelas ya. Nah, untuk misalnya masih banyak yang bingung, Pak, caranya membuka itu bagaimana? Tinggal dibuka tim. Ya. Kalau ini lewat HP ya, kalau dengan aplikasi itu lebih mudah. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Jadi saya masuk di dua kelas ini adalah aplikasi atau akun saya sebagai siswa, namanya uji coba. Terus saya masuk karena saya kemarin mencoba di kelas 10 MIPA 1 ya, 10 MIPA 1. Kalau ingin webinar ya seperti ini tinggal diklik ya, akan muncul. Terus tinggal ikut rapat. Klik ini ya. Nanti akan muncul. Terus yang ingin saya sampaikan di catatan kelas ini belum ada yang mengirim. Terima kasih atas kerja keras dari 10 MIPA 2 yang sangat luar biasa ya, yang telah mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan sangat hebat menurut saya ya. Jadi baru kelas sampean yang luar biasa, saya acungi 4 jempol ya. Jadi sudah membuat akun sendiri, terus kemudian diupload semuanya sangat bagus ya. Mari kita lanjutkan di sini. Terus Pak, tadi ada yang tanya untuk mengumumkan tugas gimana lah. Sampean kalau buka tim, terus buka umum, terus kelas notebook, akan diarahkan ke kelas OneNote. Nah, seperti ini. Biasanya tertulis. Kalau tidak bisa, kalau tidak muncul, maka dikeluarkan, masuk lagi lah. Ini adalah tampilan-tampilan yang akan muncul di kelas notebook ya. Ada identitas tinggal klik. Kemarin
kemarin sudah mengisi cerita? Sudah. Ya, tinggal diklik. Ya. Terus mengumpulkan catatannya di mana? Catatan bisa sampai kumpulkan di tugas-tugas, ya. Yang menulis surat sudah dikumpulkan. Nanti kita Sudah. lihat, ya. Kumpulkannya di mana? Di sini juga. Iya. Ya, jadi sangat luar biasa. Belum dijelaskan wis iso. Ini yang hebatnya 10 MIPA 2 baru kelasmu Cah, ya. Baru kelasmu yang seperti ini. Belum ada di kelas-kelas yang lainnya. Semuanya masih bingungi, buleti, wis. Ya. Jadi terus di video kemarin kan ada 3 catatan. Nah, catatan itu sebagai nilai tambah, nilai yang sangat tinggi ya. Saman bisa kumpulkan di catatan kelas. Nah, kalau Saman membuat rangkuman materi bab 1, misalnya di LKS tadi kan di halaman 64, kalau di paket 88. Nah, setelah Saman mempelajari, Saman meliterasi diri ya, membaca, entah itu dari kemarin yang saya share dari YouTube ya, literasi digital atau literasi secara textbook ya, bisa sampean baca di situ. Setelah membaca dan memahami, sampean membuat rangkumannya bebas ya, bebas terserah sampean masing-masing. Nah, kemudian rangkuman itu sampean kirim di yang matikan dulu biar tidak mengganggu ya. Jadi setelah membuat terus difoto dikirim ke itu apa namanya catatan kelas di tampilan sampean masing-masing ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, Pak. Yang bertanya silahkan angkat tangannya terus bertanya. Ada? Tidak ada? Silahkan Valinda. Ada, Pak. Ada, Pak. Silahkan ya. Jadi tugasnya itu disendirikan ya Pak, yang menulis tajwid sama rangkuman itu dibedakan pengumpulannya. Ya, kalau yang rangkuman itu sama dengan catatan. Itu nilaimu sendiri, Cak. Itu nanti kalau sampean misalnya kuis ya, kuis atau ulangan atau PHB, nilaimu jelek di bawah KKM kita PAI itu 80. Ya, di bawah 80 itu sampean MD. Kalau mapel lain itu kan 70. Untuk agama KKM kita yang harus kita capai itu 80. Kenapa kalau di rapot nilainya 79 itu C. Jadi agama tidak boleh mendapat nilai C, minimal B. Lah B itu berapa? 80. Nah, maka kalau Saman sudah membuat meringkas ya, membuat catatan sendiri kemudian saya sampean upload di tadi buku catatan sampean ya, yang catatan siswa tadi, catatan kelas itu nilainya akan sangat-sangat membantu sampean ya, seperti itu. Nah, kalau tugas yang menyalin dan mencari hukum bacaan itu dikumpulkan di kumpulan tugas. Catatan pribadi itu sifatnya fardu kifayah ya, sampean bisa membuat atau tidak. Yang membuat jadi dia sudah mempunyai tabungan nilai, yang tidak ya gak apa-apa, tidak akan mengurangi nilai dan juga tidak akan menambah nilai. Sudah bisa dipahami? Iya Pak, terima kasih. Ada yang bertanya lagi sebelum kita lanjutkan? Pas? Kalau sudah, kita coba lihat ya. Ini terlihat Oke, semelas ya.
Kita lihat misalnya Abi Amru. Nah, saya punya seperti Abi Amru loh, belum sampai sekarang. Kumpulan gas. Ini siapa namanya? Coba yang sudah sebutkan namanya kita cek. Halo. Yang sudah mengumpulkan silahkan diangkat tangannya. Biar saya cek. Leilani, Pak. Ya. Sebentar. Cari Pak, cari. Ika. Kita, Pak. Nih, dulu. Ya, sampai dia bulan juga. Bagaimana atau caranya Muhtar menilai lah. Saya tinggal buka seperti ini. Nah, kalau sudah ada rangkuman, itu saya tinggal download. Karena internetnya sangat lambat ya. Jadi ini tinggal klik kan saya unduh di PC, di PC. Nah, kalau Rayika ini sudah setelah saya lihat semuanya ya. Nanti akan saya berikan nilai di sini. Ya misalnya nilai. Baca ya. Untuk nilai ini 80. Coba Rayika bisa kalau bisa dibuka silakan dibuka. Ya. Terus biasanya nanti akan saya centang. Itu tandanya sudah apa namanya? Selesai tugasnya. Kalau di gini tandanya kenapa? Halo. Enggak, Pak, katanya kan disuruh melihat, Pak. Oh. Ya. Yang lain ini sudah saya screenshot. Saya sedang diturunkan dulu ya. Saya SS dulu yang sudah mengerjakan. Jadi nanti saya ngeceknya pena. Kita print screen. Ini nama-nama yang mengangkat tangan ini yang sudah mengerjakan. Sudah, silakan diturunkan kalau sudah ya. Jadi terima kasih atas kerja kerasnya yang sangat-sangat luar biasa ya. Jadi ada pertanyaan tentang pengisian materi di sini? Cukup jelas? Cukup jelas? Kalau ada pertanyaan silahkan angkat tangan. Ini yang masih mengangkat tangan ini bertanya jadi Gita, Intan, wis ditok nih Gita. Intan bertanya. Waduh. Silahkan yang bertanya. Halo, hilang. Levina hilang. Telat menurunkan tangan jadi ya. Enggak, Pak, nanti kepencet, Pak. Terus kalau sudah sebenarnya saya sudah di LKS coba dibuka di halaman ya 65. LKS halaman 65. Kalau sampean sudah melihat video pengantar kemarin, di situ kan ada di kolom deskripsi ya, sudah ada penjelasannya. Pak, kenapa toh pakai YouTube? Karena banyak kartu SIM itu yang menyediakan gratis YouTube, ya unlimited YouTube seperti itu. Silakan buka halaman 65. Nah, di situ sudah saya jelaskan itu saya membacakan dengan buku yang baru. Nah, buku yang baru itu sudah saya upload di tim di kelas ya.
kalau saya tidak salah ada di buku kelas. Sampai bisa buka di catatan kelas. Ini karena jaringannya agak lama ya, tampilannya lama. Ya. Jadi di halaman 65 itu sudah dijelaskan, halaman 64, 65 apa itu tentang husnudon. Intinya kita harus senantiasa berprasangka baik ya kepada tiga. Satu, terhadap Allah. Dua, terhadap diri sendiri. Dan tiga, kepada sesama manusia. Ya, kepada Allah. Kenapa kepada Allah harus husnudon? Ya, itu yang paling utama. Apapun yang terjadi di hidup kita pasti itu adalah kehendak Allah dan yang terbaik untuk kita. Ya, jadi semuanya jangan pernah suudon uripku kok ngene, uripku kok abot, jangan. Ya, kita harus selalu berpikir positif. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik untuk kita. Lemot ya, nanti silakan dibuka di buku catatan ya, paket yang terbaru saya kirimkan di situ karena belum dicetak secara massal ya. Terus husnudon terhadap diri sendiri. Banyak yang pesimis. Apakah saya bisa mengikuti pembelajaran secara online? Bisa enggak nanti saya bertambah ilmunya? Nah, itu namanya pesimis ya. Jadi jangan menjadi orang yang pesimis. Intinya husnudon kepada diri sendiri itu percaya diri, tapi bukan menyombongkan diri, bukan rendah diri, ya, tapi mawas diri. Terus yang husnudon kepada sama, jangan pernah melihat orang itu dari bungkusnya, dari tampilannya, ya. Kalau ada kebaikan orang lain, itu kita jangan terus malah paling misalnya orang itu sering memberi orang lain. Allah paling duit utangan, duit korupsi ya, jangan. Itu namanya suudon. Ya. Sandi ingin bertanya silahkan. Loh, hilang. Kalau angkat tangan itu tandanya bertanya ya. Terus Maaf Pak. Persaudaraan atau ukhuwah. Ya. Ukhuwah. Jadi kalau sampean itu memiliki masalah dengan orang lain, seharusnya sampean itu membicarakan masalah itu dengan baik-baik, bukan saling menghindari ya. Ini yang biasa terjadi di anak-anak ya. Mungkin dia pernah dekat, enek gak gi. Dulu ndak kenal, terus kemudian kenal. Setelah kenal akhirnya mendekat. Ya, bisa melihat tangan saya. Setelah mendekat, dekat ya toh. Terus kemudian ini, kok iki simbol apa cah? Nih, terus nih. Ya. Tahu ya, simbol ini tahu. Video, Pak. Ya. Setelah ini ya, terus ini wis. Kata-kata ini disensor ya. Kalau masih segini ya, itu ukhuwahnya atau persaudaraannya atau hubungannya sangat ruwet. Ya, tapi kalau ada sudah cekcok gak cocok atau ada selintutan ya, enek tikungan, enek tanjakan, wis rodok. Nggak usah wis ini agak renggang, setelah renggang terus hilang ya. Nggak usah hilang, dia memutuskan ukhuwahnya, memutuskan persaudaraannya. Ini enggak boleh. Paham yang saya maksudkan? Ya. Paham Pak. Enek lagu nih loh, dulu kau panggil sayang. Aku hafal lagu ini dah. Ya. Jadi kalau seperti itu saya harapkan tidak pernah memutus silaturahim. Ya. Biarpun dia itu jelek sekarang, tapi dulu dia pernah baik ya. Saya tidak mengajarkan tentang pacaran ya. Pak Muntar oleh ki pacaran los dole. Jadi guru agama kok oleh Bu, gak apa-apa Bu wis. Lah timbang pacaran rabi ya lek sawen ya. Iya. Odo ya. Jadi nanti kita bahas masalah itu di pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas nanti kita bahas masalah pacaran kupas tuntas bebas. Pak,
saya pernah ini boleh tanya, ya tanya apapun nanti kita jawab, ya. Terus di materi yang ketiga itu ada kontrol diri. Kalau sampai membuka paket di halaman 92. Paket ada yang paket baru dan paket lama, Cah. Enek sing terbaru. Itu. Ya. 92 pengendalian diri. Ya. Pengendalian diri itu maksudnya apa? Kita tidak mudah marah. Perang yang paling besar, perang yang paling berat kata Rasulullah itu bukan perang Badar, tapi perang melawan hawa nafsu. Nafsu apapun, ya. Itu perang yang paling berat. Jadi materi kita itu ada 3. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72 itu mengajarkan kita untuk mampu mengendalikan diri. Terus Al-Quran Al-Hujurat ayat 12 mengajarkan kita senantiasa berprasangka baik. Terus Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 mengajarkan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Ya. Jadi seperti itu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Steffi. Sudah 30 menit. Silakan Mbak Steffi. Saya Pak, Ya. saya ingin bertanya Pak, kan gibah itu kan membicarakan kejelekan orang lain ya. Nah, itu kan biasanya face to face tuh Pak, ngomong dengan sesama manusia. Nah, kalau misalkan di dalam hati orangnya tuh gimana Pak? Maksudnya di dalam hati orangnya ini. Di dalam hati maksudnya? Oh, ngerasani ning jero ati. Iya. Oh ya. Apakah hukumnya sama dengan merasani, menggibah dengan teman, ngono ta? Ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, jadi gibah itu seperti kita nanti kalau di akhirat itu akan memakan daging saudaranya sendiri, ya. Apakah ada yang mau? Pertanyaannya seperti itu. Nah, mungkin kita kan tidak mau, tapi kita di sehari-hari itu kan tidak bisa menghindarkan diri dari sifat gibah. Wes engko tak warai tobaté. Saiki dijelasne dhisik. Wah, guru agama ngono ya. Iya no. Ya roh dosa ya roh carane tobat ngono ya. Jadi tidak semua orang itu selalu baik. Dia selalu ingin menjadi lebih baik. Itu kuncinya, ya. Jadi apakah sama merasani wong? Ini saya bukan promosi loh ya. Iki ketok. Iki misalnya dia dan Levina tadi. Terus ngerasani aku gak promosi. Iki sing dirasani kelihatan ya? Sing dirasani mineral ngalih. Terus jaraknya kan jauh. Ya, ini yang dinamakan gibah. Kalau kita membicarakan keburukan orang lain dan keburukan itu tidak benar, itu namanya fitnah. Yes. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan. Kita tahu sendiri ya. Kenapa fitnah lebih besar ya? Nanti sampean bisa lihat sendiri. Banyak nanti kita akan share. Nah, kalau misalnya ini sendiri ya, sendiri. Terus dia di dalam hati misalnya ada orang lewat, koncone lewat semeriwing, ambune wangi. Beh iki koncoku apa medun apa pocongan ya, misalnya seperti itu. Nah, apakah itu termasuk gibah? Itu termasuk dosa kecil, yaitu kita itu ya hampir mirip dengan gibah. Tapi kalau gibah itu dengan orang lain dosanya 2 biasanya. Nek kita dalam hati 1.
untuk lebih mudah seperti itu. Ya, kalau dengan orang lain 2, kenapa? Karena kita mengajak orang lain berbuat dosa. Tapi kalau di dalam hati, ya kita itu ghibah, yang dosa ya kita sendiri. Seperti itu. Ya, kalau ghibah itu ternyata benar, Pak. Wiyo wong wiyo walek tenan. Ya. Itu apakah boleh? Ya tetap tidak boleh. Meskipun itu benar adanya, kita tetap tidak boleh membicarakan keburukan orang lain. Lah Pak, lek terlanjur piye saiki? Kita kan sebagai manusia enek opo wis ya sulit untuk tidak ngerasani. Lah makanya kalau sudah terlanjur, lah kita oleh Allah itu diberi 5 waktu untuk bertobat. Nek pagi sampai siang, maka kita diperintahkan untuk sholat. Nah, di dalam sholat itu kan kita harus sering-sering membaca istighfar. Maka itu akan menggugurkan dosa-dosa kita yang kita lakukan selama beberapa jam tadi. Ya, mungkin itu penjelasannya bisa dipahami. Halo, bisa dipahami? Bisa Pak. Ada yang bertanya lagi? Ya, Pak. Silahkan bertanya, mumpung ada waktu. Ayo silakan dinyalakan mic-nya, silakan bertanya. Wis, pas kene sing teko. Dadah. Ya, Sariska. Silakan. Halo Mbak Sariska. Silakan mic-nya dinyalakan dulu. Pengertian dimasukkan itu kan secara umum, Pak. Secara umum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pertanyaannya? Mohon izin untuk bertanya. Ini banyak temannya ya. Ayo silakan. Ya kan berpacaran itu dalam Islam kan emang nggak dibolehkan. Nah, kan ada yang berpacaran, ada juga yang tetap teman tapi nggak pacaran, Pak. Nah, itu sebenarnya yang dosa itu hubungannya, statusnya apa, hal apa yang dilakukan di dalam hubungan itu. Ya. Sudah. Kan ada yang belum, Pak. Kan ada yang berpacaran tapi ya kayak teman biasa, tapi ada yang teman tapi kayak orang pacaran. Nah, itu tapi ya tidak melampaui batas. Cuma yang berdosa itu tentang status berpacaran atau tentang hal apa yang ia lakukan di selama berpacaran itu, selama berteman atau berpacaran itu. Iya. Pak. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dan paling banyak dialami oleh teman-temanmu ya. Tadi saya simpulkan ada 2 pertanyaan. 1, pacaran tapi hubungannya biasa. Ya toh. Yang kedua, teman tapi kok koyok pacaran. Pacaran itu apa toh? Kembali ke situ. Sebenarnya ini adalah materi tentang pergaulan bebas ya, tapi nggak apa-apa. Karena ini hubungannya masih ada dengan tadi, yaitu pengendalian diri dan berprasangka baik. Nah, kalau tadi yang berpacaran tapi biasa pacaran itu apa toh? Pacaran kalau di dalam kebiasaan orang Indonesia sekarang ya, itu pasti dia sebagai sebuah segel. Kalau saya kan suka Naruto, segel ya. Jadi sebuah segel atau sebuah tanda bahwa dia saling suka dan saling memiliki. Lah, ini yang berbahaya. Saling suka itu nggak apa-apa dalam Islam sebenarnya ya. Tapi saling memiliki lah, memiliki tapi belum waktunya, ini yang nggak boleh. Tekku, tekmu lah, malah jadi tekku, tekmu. Itu yang nggak boleh.
Ya. Jadi kalau pacarannya sudah sampai melewat batas, Pak, pacaran yang tidak melewat batas seperti apa? Yang tahu itu sampean sendiri. Kalau pacarannya sudah bersentuhan, ya, sudah pegang-pegangan, terus peluk-pelukan dan lain sebagainya, itu sudah lewat batas. Terus Pak, kalau saya menyampaikan sayang, terus misalnya menginginkan dia sholat, terus menyuruh dia sholat, boleh enggak? Kalau ada orang yang menyuruh sholat, haram ya hukumnya, dosa. Dosanya dosa mughaladoh. Ada yang tahu kenapa menyuruh orang sholat enggak boleh? Karena masih sholat kok disuruh, Pak. Ya, itu bener. Wong sholat kok disuruh, jadi kan dosanya gede. Ya, enek wong sholat dikongkon, ya ora oleh dosa. Seperti itu. Jadi intinya kalau dia pacaran, dia tetap ada batas-batasan. Itu masih bisa dimaafkan, tapi tidak diperbolehkan sebenarnya. Tapi dosanya lebih kecil. Mungkin kalau dia pacaran itu penambah semangat, ya. Kalau di dalam adat ini jangan membawa Islam ya. Kalau di dalam Islam jelas tidak boleh. Ya. Kalau usul fikihnya ya, usul fikihnya meninggalkan sesuatu yang mudorot itu sangat dianjurkan ya. Jadi usulnya seperti itu. Terus Pak lah tadi kalau dia pacaran itu ternyata dia selalu menjaga, saling menyemangati, itu lebih baik. Ya. Jadi itu lebih baik. Jangan sampai kalau sudah seperti ini itu sudah kelewat batas. Paham ya? Kalau sudah seperti itu menyentuh dan lain sebagainya itu kelewat batas. Tapi kalau dia saling memberikan semangat itu masih bisa dimaafkan. Tapi nek secara Islam ya tetap tidak boleh. Ya. Kalau saling mendukung kebaikan itu enggak apa-apa. Jadi ini agak-agak membingungkan. Gak boleh tapi kok gak apa-apa, gimana toh Pak? Kalau menurut Islam jenenge wong pacaran, laki-laki dan perempuan saling mendekat itu tidak boleh kalau bukan mahramnya. Tapi kalau di dalam sosial kemasyarakatan itu kan semuanya semakin dianggap lumrah ya. Intinya kembali ke sampean, apakah sampean itu mampu menjaga diri ndak? Kalau mampu gak apa-apa, bagus ya. Sekarang kita bahas yang kedua, Pak. Kalau teman tapi mesra, TTM, teman tapi mesra, bagaimana Pak? Nah, sama aja. Dia mengikrarkan diri sebagai pacar itu kan untuk mengakui, tapi dia juga menjaga jarak. Nah, yang ini teman tapi kok los, ya, itu yang lebih berbahaya sebenarnya, ya. Jadi dia merasa nyaman, merasa baik, melakukan apapun dengan dia enak, ya. Itu yang berbahaya. Jadi setiap kita itu harus memiliki batasan masing-masing. Dengan berteman yo jo tekku-tekmu ya. Jadi harus ada batasannya. Kalau mesranya seperti apa? Kalau dia seperti orang pacaran tadi yang saya sampaikan, berpegangan tangan, berpelukan dan lain sebagainya, itu sudah kelewat batas ya. Bisa dipahami? Oh, agak panjang ini karena yo ngono kuwi agak membingungkan statusnya ya. Bisa dipahami? Silakan dijawab. Siapa? Terus Melani silakan pertanyaan berikutnya. Nanya Pak, kan Ya. kemarin saya di buku paket yang Bapak kirim itu pernah baca-baca sekilas buku persaudaraan itu ada yang namanya ta'aruf. Nah, perbedaan antara ta'aruf dan pacaran itu loh Pak, apa gitu? Anggap Pak Yuniron ya. Yang ta'aruf gitu loh Pak. Ya. Ini ta'aruf versi modern atau versi Islam? Nah, kalau ta'aruf versi Islam itu seperti ini, Cah. Jadi bukan seperti anak-anak zaman sekarang ngakune, wah, mohon maaf ya, saya tidak membawa identitas Islam sebenarnya ya. Ada yang berpakaiannya sangat-sangat Islami, syar'i, ya. Terus dia dekat dengan seseorang, terus katanya ta'aruf, tapi seperti orang pacaran, itu beda. Ya, itu ta'aruf modern. Kalau ta'aruf di dalam Islam itu misalnya kemang wis ki masker
Ya. Ini misalnya Abuya ya. Abuya. Terus satunya misalnya kita. Nah, terus ada orang ketiga. Kami itu ada orang ketiga. Nah, orang yang ketiga itu bisa walinya, bisa gurunya, bisa ustadznya, bisa saudaranya. Ya. Misalnya Abuya Amru itu umur berapa? 25 ya? Abuya Amru umur 25. Wes dadi polisi, bintang 3 bisa. Amin ya. Terus gak payu-payu. Ya, wes dadi polisi bintang 3 tapi gak payu-payu, jomblo ngones. Delok kancane wis rabi kabeh bae orang rabi-rabi. Akhirnya Abuya ini mendatangi gurunya atau temennya ya ingin mencarikan jodoh. Nah, ketemulah Gita tadi, Gita. Nah, ta'arufnya bagaimana, Pak? Jadi dengan orang ketiga ada perantara. Entah itu bapaknya atau saudaranya Le, ya ini namanya kan Li, ya. Le mineral. Terus Abuya. Nah, Abuya ini datang ke sini terus minta dikenalkan atau dicarikan jodoh karena sudah lama dia jomblo, akut ya, gak payu-payu misalnya. Ya, terus bagaimana caranya bertemu? Akan di misalnya nanti hari Minggu, misalnya di masjid atau di alun-alun, wis. Lah, itu ketemu ya hanya ketemu saja atau di rumahnya biasanya kalau yang syar'i tenanan itu di rumah. Moro ning omahe sing edok ke rumah kita, ya. Abuya itu sendiri atau dengan teman ke rumahnya kita. Tadi kan ada saudaranya. Kita itu hanya keluar sekali. Hanya keluar sekali memberikan minum atau makanan. Wes. Terus setelah keluar gak diomongi. Siapa Amru tadi tidak dikasih tahu. Setelah pergi baru dikasih tahu. Kuwi lo jenenge Gita. Piye? Cocok gak? Ora sampai Gita terus mau lepas jilbabnya. Piye Mas? Piye Mas? Piye kurang piye selfie kirim. Mas iki fotoku Mas ya. Piye masuk gak ya? Terus dikai foto. Wah, anu di rodok anu ngene ya, wis ngomongin ya. Ini bukan seperti itu. Jadi hanya ketemu. Kalau syar'i itu ya secara syariat Islam, sing edok umur ketemu ngekekne mangan apa ngombe bar ngalih. Wis bar ngalih, Abuya lagi diomongi kuwi lho bocahe. Masuk gak? Sing edok ya ngono, karo ibuke. Piye, Nduk? Masuk gak? Oh, nggih, Abuya ganteng, Bu. Langsung cari tanggal. Sudah itu ta'aruf. Ya, ora terus anu benjing kula tak janjian riyen nggih, kula jak teng Kali Bening misalnya. Ya itu enggak boleh, itu sudah keluar. Tidak ada ta'aruf seperti itu. Ya, itu ta'aruf secara Islam yang bener ngono kuwi. Ya, ta'aruf yang rodok bener. Oke, enek sing bener, enek sing rodok bener. Dia ketemu ya, seperti tadi teman dia saling menyukai, terus ta'arufan, ya. Dia tidak akan menyatakan perasaannya sebelum dia sukses. Paham? Setelah dia sukses, dia mendatangi tadi kita misalnya, Abuya dan kita. Aku kan gak podo gak roh wonge to iki. Abuya dan kita. Wis gak ngomong, wis pokoknya Abuya itu berjuang untuk kita. Setelah dia sukses marani kita. Itu namanya ta'aruf dan kita tahu bahwa Abuya itu ada perasaan dan saling menjaga. Itu ta'aruf yang baik. Kan hampir mendekati pacaran tadi. Cah loro ki padha senengi. Ya, tapi gak menyatakan cinta. Saling menjaga hanya memberi kode. Wis entenono aku. Aku umur wis ngomongane pokoknya ya. Dan dia selalu menjaga apapun diberikan ya. Dia yang baik itu dia tidak akan pernah menyentuh apapun yang tidak waktunya disentuh. Wis, itu ta'aruf yang agak baik tadi. Ta'aruf sing beneran ya yang saya jelaskan di depan, ya. Bisa dipahami?
Ya, jadi jangan salah tafsir. Banyak aku lo ta'arupan Pak, gak nyampo. Tapi awakmu tahu nggak mengucapkan selamat malam? Tahu nggak mengucapkan sayang? Lah jenenge wis gak ta'aruf. Ta'aruf yo umur ketemu, saling mendukung, gak saling menyatakan. Ya, nek wis bener menyatakan terus ke jenjang berikutnya. Tuh. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Pak. Kan yang mau bertanya? Mas. Halo. Sudah 32 anak. Silakan yang bertanya, ayo. Mosok 3 tok. Yang cowok boleh. Pas. Ya, nggak ada. Lah, ya Abuya metu akhirnya. Wajahnya ya gak dikelihatkan di Abuya. Halo. Halo. Ya, Pak, ingin menanyakan tentang kan biasanya habis ta'aruf itu kan langsung menikah. Bukannya malah bahaya toh, Pak? Harus pacaran dulu karena kan belum saling mengenal. Belum kalau habis nikah, kalau semisal nggak cocok kan bahaya kalau cerai. Nah, itu bagaimana, Pak? Kira-kira. Ini pertanyaan yang bagus juga. Ternyata Abuya hampir mengalami kejadian yang seperti di sinetron ya. Akhirnya jodohku ta'arufku ternyata adikku. Terpisah lama. Kakek sinetron azab yang menurutku ya. Nah, itu bagus pertanyaan. Pak, kalau saya tidak pacaran, terus saya hanya ta'arufan seperti yang Bapak sampaikan, sing edok umur ngetok ning ngombe tok terus aku kon iya apa gak. Bagaimana nanti, Pak? Satu, Cah. Sebelum seorang ta'aruf, dia itu sudah diberi kisi-kisi. Ya, tadi kan menemui lei mineral toh. Lei mineral itu adalah perantaranya. Dia tahu benar kita itu seperti apa. Nah, sebelum dipertemukan dengan kita sudah dijelaskan dulu. Kita itu seperti ini, ya kebiasaannya seperti ini. Nah, itu dijelaskan semuanya. Setelah dijelaskan semuanya, kira-kira cocok enggak dengan apa yang dicari. Nah, kalau cocok dilanjutkan. Kalau enggak. Yes. Jadi sebelum ta'aruf itu sudah diberitahu dulu Abuya itu orangnya seperti apa, kita itu diberitahu ya, saling memberikan CV apa kisi-kisi. Ya. Ini banyak Bapak Ibu guru yang di sini sebentar. Ya. Jadi kalau sudah diberi kisi-kisi maka akan janjian bertemu. Nah, setelah bertemu ini saling mencocokkan diri dari segi fisik dan kalau sampean bagaimana ya? Kalau sampean wis bener-bener siap, ada perempuan itu mengeluarkan makanan dan minuman wis iso biji. Apakah dia cocok atau tidak? Kalau dalam Islam loh ya. Nah, Pak lah nanti kalau ndak cocok cerai bagaimana lah? Cerai dan tidak, seneng gak ogae, itu tergantung hatinya. Kalau dia wis mantap tenanan, kalau sampean kan masih grambyang, piye ya. Sampean grambyang, tapi kalau sampean sudah siap tadi seperti yang saya sampaikan, sampean sudah cukup umurnya, sampean sudah cukup rezekinya, ya, dan sampean sudah cukup ilmunya, lahir batinnya sudah siap, insya Allah sampean akan bisa menjadi pasangan yang baik, saling menjaga. Enek wong wedok wayu luwih apik, luwih soleh, luwih sholihah ya. Nek awakmu wis seneng dengan dia, apapun yang terjadi memulai dari nol, insya Allah tidak akan pernah terganggu. Tuh. Jadi wong ta'aruf itu dasarnya apa? Dasarnya Allah, dasarnya syariat Islam, maka dia tidak akan tergoda. Lah, wong pacaran loh, sing pacaran rabi 15 tahun iso pegatan. Anake wis gede. Lah yang ta'aruf bapakku lho, ta'aruf ketemu ya, muncullah saya ini. Sampai saiki lho, kadang misalnya padu, kadang nesunan yo panggapi aneh. Ya. Lah,
ini hubungannya dengan persaudaraan tadi. Mungkin masalah rumah tangga itu kelas 12. Ini hanya saya singgung sedikit. Nek awakmu nesuan karo wong, ojo luwih saka 3 dino. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Ya. Seperti itu. Jadi kalau dia ta'aruf terus cerai bagaimana Pak? Itu insya Allah kalau dia ta'arufnya benar-benar lillahi ta'ala tidak akan terjadi. Kalau dia pacarannya karena nafsu, murus disenengi tok baru ditinggal akeh. Banyak yang tergoda seperti itu karena dia ingin mengenal lebih jauh, setelah mengenal ternyata gak cocok, golek neh. Itu akan menjadi mindset. Bahayanya seperti itu. Ya. Walah karo iki gak karo Valinda gak cocok, terus karo Levina ganti neh ya. Seperti itu. Maka itu akan menjadi sebuah kepribadian dia yang buruk. Tapi kalau dia satu seperti yang saya sampaikan tadi, yang lebih baik itu contoh yang kedua tadi loh. Ini yang saya alami, ini pengalaman pribadi saya. Jadi ketemu toh, podo senenge, tapi gak saling mengungkapkan, saling menjaga. Kalau sudah waktunya, sudah sukses, siap terus didatangi orang tuanya diminta. Itu yang bagus, ya. Saling komunikasi, saling menyemangati itu bagus. Akan bisa dipahami Abu ya? Bisa Pak, sudah. Ya, terima kasih. Terus Sarika, ada lagi Sarika? Maaf Pak, bertanya kembali. Kan ukhuwah dalam Islam kan berarti persaudaraan dalam Islami. Antara persaudaraan yang baik antara Adam dan Hawa itu seperti apa? Kan biasanya ada yang salah mengartikan gitu Pak. Iki Adam dan Hawa laki-laki dan perempuan. Ya. Sarika. Ya. Mas Adam dan Hawa itu laki-laki dan perempuan apa Nabi Adam dan Siti Hawa? Laki dan perempuan. Maksudnya kan nggak boleh pacaran, tapi kan persaudaraan yang baiknya itu seperti apa Pak? Ya, jadi yang seperti saya sampaikan tadi, kalau sampean berteman dengan laki-laki itu ya sebatas wajar saja, ya. Sekarang misalnya kalau misalnya sampean masuk ya, kalau semoga nanti coronanya sudah hilang, misalnya kan goda-godakan kalau SMP plek-plek ya, itu mungkin masih sebatas wajar, tapi kalau sudah plek ini gak apa-apa, tapi kalau gini loh, ini gak oleh. Cup sabar terus ini itu nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya sampean saling bertukar informasi, sampean saling memberi semangat, itu enggak apa-apa. Intinya sampean tidak keluar dari jalurnya. Nah, keluar dari jalurnya maksudnya gimana? Sampean tidak membahas sesuatu yang mengarah ke negatif. Tahu maksudnya negatif? Ya. Misalnya awakmu mandi seperti apa, lah itu enggak boleh. Itu hal-hal yang tidak boleh dilarang ya. Jadi kalau sampean membahas atau membahas pelajaran, memberi semangat atau bermain bersama dolan bareng, itu masih dikategorikan biasa. Dosa tapi gak gede. Kenapa dosa kok gak gede piye Pak maksudnya? Sampean tetap menjaga jarak ya. Sampean tetap menjaga kehormatanmu dan kehormatan temanmu. Itu persaudaraan yang baik. Dan sampean saling mengingatkan kalau salah satu ada yang melakukan kesalahan. Itu yang baik. Orang mau seneng tok tapi susah ya bareng. Nek susah ya selalu diberi semangat. Nek seneng ya dibagi-bagikan sukanya. Ya. Jadi jangan terlalu ekstrim menutup, aku gak seneng karo awakmu, gak ngalih kono, jangan. Ya. Karena kita tidak pernah tahu orang itu nanti di masa depan akan seperti apa. Itu intinya ya. Jadi boleh, kalau menurut saya boleh. Tapi kalau sampean tanya di menurut syariat Islam ya ta'aruf tadi. Kalau di pondok ya nggak boleh laki-laki dan perempuan itu berbicara dan lain sebagainya. Kalau dari pendapat saya intinya sampean bisa menjaga kehormatanmu, bisa menjaga kehormatan orang tuamu, bisa menjaga kehormatan agamamu, silahkan dilakukan persahabatannya.
Ya, dengan orang Islam, dengan orang non-Islam, monggo. Ya, intinya selalu menjaga kehormatannya masing-masing. Itu yang sangat penting. Ya, bisa dipahami? Terima kasih. Yang bertanya sudah 40 menit. Ini banyak yang mohon maaf tidak bisa masuk. Tes 32 pada. Silakan kita. Saya mau bertanya, Pak. Terus? Apabila seseorang sudah melakukan pacaran, sudah pernah pacaran, terus dia itu sadar di kemudian harinya bahwa pacaran itu kan dosa. Lalu dia berhenti untuk pacaran, tapi juga memutuskan tali persaudaraannya dengan si mantannya tersebut. Itu apakah dosanya bisa dimaafkan walaupun dia sudah berhenti pacaran? Nah, satu, apakah dosanya dimaafkan? Dimaafkan. Cah, saran saya, ini bukan saran sebagai guru agama, ini saran sebagai sesama muslim ya. Kalau sampean sudah terlanjur misalnya pacaran, terus pacaran itu kelewat batas, paham ya? Kalau kelewat batas lebih baik tinggalkan. Tapi kalau sebatas memberi semangat tadi, ya wes kadung terus piye ya. Kalau sudah terlanjur terus sampean sadar, pacaran ini gak oleh Islam, tapi sampean tidak keluar dari jalan Islam, sampean gak misalnya mohon maaf bersentuhan tangan, berpelukan dan lain sebagainya, sampean saling menyemangati, itu nggak apa-apa, dilanjutkan dulu. Maksudnya dilanjutkan apa? Tetap dengan batasan masing-masing. Kuncinya ada di wanita wis. Pokoknya nek sampean tidak memberi, laki-laki juga. Tapi nek sekali mbok beri maka dia akan selalu meminta. Ya. Kalau sudah terlanjur maka seperti tadi yang saya sampaikan, saling menjaga, saling memotivasi ya sampai sukses. Ojo gelem nek di ngene nek urung duit urung bayaran dhewe urung sukses. Nek sanggung ngene wong tuane wakeh, akhirnya banyak yang ditinggalkan. Ya, kalau nanti kita bahas pergaulan bebas akan lebih kita jelaskan secara spesifik maksudnya seperti apa. Intinya kalau sampean terlanjur, kalau itu masih di dalam koridor Islam, gak sampai bersentuhan, gak sampai hanya mungkin mengatakan sayang dan lain sebagainya, itu masih bisa dikategorikan masih bisa dimaafkan ya. Tapi nek wis terlanjur lebih baik tinggalkan ya. Kalau dia saja tidak bisa menghormatimu, opo meneh sok ben. Sampean saiki ayu lah, engko nek sing luwih ayu, adik kelas dan lain sebagainya, seperti itu. Ya. Jadi kalau memutus misalnya terlanjur Pak, terus saya putus, apakah saya harus melupakan dia terus nggak mau berteman dia? Itu salah. Ya. Bencilah perbuatannya, jangan benci orangnya. Ya, perbuatannya yang buruk, orangnya itu mungkin buruk sekarang, tapi kalau kita memberikan dia nasihat arahan, orangnya itu bisa menjadi baik. Jadi jangan benci orangnya, benci perbuatannya, benci kelakuannya ya. Jadi biar nanti orangnya bisa berubah menjadi baik, seperti itu. Bisa dipahami kita? Bisa, Pak. Terima kasih. Ya. Arum, silahkan. Arum po Jihan sing dhisik. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Kalau pacaran itu kan tidak diperbolehkan, Pak. Ya. Nah, terus misalkan mereka ada yang maksudnya kayak punya hubungan beda keyakinan atau agama, itu gimana Pak hukumnya? Wah, ini juga pernah dialami banyak kakak-kakakmu di SMA 1. Ya, ini kalau sampean suka sama seseorang, di dalam Islam itu sudah ada batasannya. Pilihlah satu, agamanya dulu. Ya, agamanya podo gak, masih wongin ganteng apik beda agama, itu akan di kemudian hari akan buruk. Kecuali dengan satu catatan,
sampean bisa mengajak dia pindah ke Islam, itu luar biasa. Ya, tapi nek sampean sing melok kono itu adalah kerugian yang sangat luar biasa. Ya, jadi nek saiki seneng karo bocah dia itu non Islam, yakinlah ada orang Islam yang lebih baik dari orang yang kamu sukai sekarang. Seperti itu. Jadi jangan wah gak aku sekuit tok. Ya, mungkin kamu pernah bertemu satu kali di situ ya. Kalau sampean berjalan ke sawahan misalnya, sampean lihat pemandangan, apik pemandangannya, air terjunnya apik. Ternyata sampean ke Irenggolo ning Kediri, bae nek sing luwih apik timbang Sedodo. Nah, suatu saat sampean akan dihadapkan pada pilihan seperti itu. Maka saran saya, ya milikilah keyakinan bahwa orang Islam itu banyak yang lebih baik. Orang Kristen banyak yang baik, tapi orang Islam banyak yang lebih baik. Saran saya, jangan pernah menjalin hubungan serius lo ya. Kalau hubungan pertemanan, monggo, bagus. Tapi kalau hubungannya sampai ke jenjang pernikahan, sangat-sangat saya anjurkan untuk memilih yang seiman. Karena yang tidak seiman nanti berat, banyak yang terjadi. Tuh, ya, bisa dipahami? Jihan sekarang, silahkan Jihan. Nah, untuk ta'aruf itu hanya untuk orang yang belum kenal atau yang sudah kenal, Pak. Contohnya sama tetangganya gitu. Karena tanggane yo rasa ta'arufan nyampo wis ora bendino kayak cilik. Ya sama-sama belum kenal loh. Ya. Jadi sama-sama belum pernah mengetahui. Kalau sudah kenal is konco jeneng, konco rabi gak popo. Ya. Saya satu kelas ini terus ada yang menikah ya enggak apa-apa, nanti ojo saiki nek wis sukses. Ya. Kalau satu kelas sudah kenal apakah harus ta'aruf Pak? Wis jenenge ra ta'aruf wong wis kenal kok. Ta'aruf iki padha wong ra kenali terus pengen kenalan. Tuh, ya. Melani? Ya, Pak, izin bertanya lagi. Kan kita disuruh berprasangka baik kepada Allah. Ini itu kita kalau sekarang kita lagi kesulitan, kita kan pasti berdoa minta yang terbaik sama Allah lah. Kalau doa kita itu belum dikabulkan di saat ini itu kenapa ya Pak? Apa itu tergantung amal ibadah kita masing-masing? Kok doa belum terkabul? Ya, Pak. Sudah? Sampun. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Melani. Ya, jadi kalau kita dalam kesulitan seperti saat ini misalnya, kita berdoa, semuanya berdoa, ya Allah semoga corona ini segera berlalu. Ya, tapi kok corona ini kok gak ngalih-ngalih. Ya, apakah doa kita itu tidak dikabulkan? Terus yang kedua, ya, terus apakah apakah kesalahan kita, kenapa doa kita kok dosa nih? Doa kita kok tidak dikabulkan oleh Allah? Ya, sebenarnya doa itu ada yang dijawab oleh Allah secara langsung, cash. Ada yang doa itu dijadikan oleh Allah sesuatu yang lain. Ya, misalnya ya Allah corona ini semoga segera berlalu. Ternyata corona gak ngalih, tapi sampean sehat. Ya toh? Itu jawaban Allah dari doa yang kita panjatkan. Terus misalnya kita sedang kesulitan yang dihadapi misalnya apa? Halo? Kesulitannya apa misalnya? Perekonomian macet. Apa? Perekonomian keluarga macet. Keluarga macet lah. Ini Cah. Kalau ekonomi keluarga macet misalnya, terus ndunguri wonge sampai sholat duha, sholat hajat, tahajud, tapi kok panggah macet. Nah, ini ujian kita untuk bersabar. Kalau macet, Allah masih memberikan kesehatan, itu masih memberikan nikmat. Lah, di dalam doa itu Allah melihat seberapa sabar kita berdoa, seberapa tulus kita berdoa. Ya, seberapa greget kita memohon kepada Allah, tenanan pogak tau lah, maka Allah memberikan ujian tadi. Kalau sampean berdoa terus sampean tetap berusaha yang terbaik,
insya Allah ya itu akan mendapatkan jawaban tersendiri ya. Jadi doamu akan dijadikan oleh Allah sesuatu yang baik. Misalnya ya Allah saya pengen motor tapi gak dikai motor, biasanya nek sampean dikai motor langsung numpak ngeng 190 perapatan cangkringan berwok mati ya. Itu jadi Allah itu lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita harapkan. Sampean harus yakin benar husnudzon kepada Allah seperti itu, bahwa Allah itu benar-benar tahu apa yang kita butuhkan. Loh, Pak, tapi kita kok diuji dengan kemiskinan, Pak? Ya, kekurangan. Nabi Ayub alaihissalam sama lihat, beliau itu sakit sampai berapa tahun itu, ya. Sampai istrinya meninggalkan dan lain sebagainya. Tapi beliau tetap iman kepada Allah. Lebih Nabi, Pak. Ya. Banyak dah di masyarakat. Orang tua saya pun juga seperti itu. Ya. Sudah berdoa tapi masih saja ya. Masih saja itu maksudnya apa? Kok masih ada yang sakit? Ternyata apa? Doa-doa yang lain yang kita panjatkan itu oleh Allah diwujudkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Jadi tetap percayalah setiap doa yang kita lakukan itu diwujudkan oleh Allah. Satu, dengan doa yang kita harapkan. Dua, dengan kenikmatan yang kita butuhkan. Ya. Dengan misalnya tadi kesusahan, Pak, saya tidak butuh kesusahan, Pak. Mungguhmu, ya. Kupu-kupu itu kalau ingin terbang, dia harus berusaha sendiri menjadi kepompong, ya toh. Jajal nek kepompong ke bukaan ya. Terus kupune kan metu. Apakah dia bisa terbang? Saya jamin dia tidak akan bisa terbang. Maka ujian Allah itu seperti itu. Kita harus bersabar menjadi kepompong. Perekonomian keluarga macet. Nah, kepompong itu adalah mengibaratkan kita harus mengontrol diri kita dari hal-hal yang tidak berguna tadi. Dari hal-hal tidak merugikan. Maka Allah akan menjawab ya pada saatnya itu Allah akan memberikan semua yang kita harapkan. Kita butuhkan, bukan apa yang kita harapkan. Yang di garis bawah itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Ya, jadi saran saya jangan pernah menganggap bahwa doa kita tidak pernah didengar oleh Allah. Jangan pernah berpikiran bahwa Allah tidak pernah menjawab doa kita. Sebenarnya Allah itu selalu memberikan semua apa yang kita butuhkan, bukan yang kita harapkan. Kadang apa yang kita harapkan itu tidak baik menurut Allah, ya. Tapi Allah memberikan apa yang kita benar-benar butuhkan. Loh, Pak, sakit itu apa kita butuh, Pak? Butuh. Butuh untuk apa sakit? Agar kita pada waktu sehat benar-benar mensyukuri nikmat sehat dan menggunakan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya, ya. Pak, fakir itu baik, Pak. Baik menurut Allah. Untuk apa? Apabila kita sudah kaya, kita cukup, maka kita akan tahu betapa benar-benar nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar. Seperti itu, ya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Wah, kelasmu sangat luar biasa ya. Saya sangat acungi jempol dari semua kelasmu yang sangat aktif, mengumpulkan tugas juga kompak, ya, bertanya juga kompak, materi juga kompak. Tetap pertahankan, semoga nanti semuanya bisa menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Amin. Silahkan kalau tidak ada. Apakah masih ada? Satu lagi kalau ada. Kalau tidak ada kita akhiri. Pas. Rayika. Silakan Rayika. Pak, ini mungkin agak itu, Pak. Agak melenceng dari materi, Pak. Tapi saya boleh tanya, Pak. Silakan. Pak, kalau misalkan ada seorang non-Islam ya, Pak ya, yang sedang sakaratul maut dan dia membaca syahadat itu, apakah dia sudah masuk Islam, Pak?
Sudah, Pak. Sudah. Oh. Biasa masuk ini ya. Biasa notok kan? Iya, Pak. Yaudah, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, itu pertanyaannya bagus. Kalau misalnya ada saudara kita atau teman kita pada waktu sakaratul maut dia itu non-Islam, terus kita tuntun sebagai Islam. Anak wong sing ini pernah terjadi ya, bener saya enggak bohong. Itu mbahku. Kakek saya itu kiai yang ada di Batbat. Nek awakmu Jumatan yang Masjid Batbat, imame kuwi mbahku. Mbah Lahuri jeneng ya. Itu beliau pernah talkin bahasanya ya. Talkin itu mengajarkan orang yang sakaratul maut itu non-Islam. Karena saudara saya jauh. Jadi ketemu buyut itu dia seperti yang ditanyakan kita tadi ya. Dia bertemu dengan orang non-Islam kemudian menikah. Ya, dia keluar dari Islam. Dia mau meninggal, itu umurnya nggak jauh beda dari saya. Menikah itu hanya bertahan 3 tahun. Setelah itu dia sakaratul maut tadi. Lah mbah saya itu datang terus mengajari dia syahadat itu disoweneni wong-wong wis kafir wis anu kok diwarai syahadat itu dosa. Mbahku yo anu santai lah nang foto sing marahi aku kok sing gubuh awakmu. Seperti itu. Nah, kalau sampean bisa mengajarkan dia syahadat masuk Islam itu syaratnya hanya satu tadi, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia sudah masuk Islam. Atau dia hanya membaca asyhadu alla ilaha illallah wis mlebu Islam, atau dia menyebut Allah hanya satu, maka dia sudah Islam pada waktu dia sakaratul maut. Yang diterima oleh Allah itu sebelum ruh itu keluar dari tenggorokan, seperti Fir'aun. Fir'aun itu kalau sampean membaca sejarah ya nanti bisa dilihat di internet. Fir'aun itu dicengkal ya, bahasanya cengkali ya bahasa Indonesia nih. Diganjeli ya. Dia apa cah? Bahasa Indonesia ini cengkal ganjeli ya. Ditekek. Ditekek itu dipateni ngene Mas. Diganjeli. Jadi dihalangi, Kak. Ya apa? Dihalangi. Dihalangi ya paling bahasanya dihalangi. Kalau sampean baca literasi digital itu Fir'aun ada apa namanya pasir atau batu ya di sini. Dia itu sebelum mati, jadi pas oleh Nabi Musa itu diketuk lautnya mau biyor gitu. Arab maca Allah itu oleh malaikat Jibril dikei cengkal kan. Ya. Sampai sekarang ada di muminya. Aman bisa baca itu. Jadi saya nggak bohong. Jadi kalau dia tidak dihalangi oleh setan ya, terus dia mampu membaca syahadat, maka dia syahid. Ya, maka matinya adalah husnul khotimah. Matinya adalah dalam keadaan Islam. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Ya, terima kasih hari ini sangat-sangat luar biasa ya. Saya sangat-sangat apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kelasmu. Semoga nanti tetap ya bisa dipertahankan, tetap bisa lebih baik dan lebih baik lagi ya. Sebelum saya akhiri tadi kan di sini ada yang menjapri saya, Pak, bagaimana cara mengirim? Sampean tidak perlu mencari tombol kirim. Kalau sampean sudah membuka aplikasi, terus mbok ketik jenenge misalnya Abuya itu ya, misalnya namanya Abuya, terus sampean lampirkan file seperti tadi. Bentar saya tunjukkan sekali lagi. Agak lemot sebelum ada waktu sedikit. Kalau sudah sampean kirim tadi kan, nah ini akhirnya bisa saya download. Lemot. Jadi intinya sampean hanya perlu mengirim di aplikasi tersebut ya. Terus tidak ada tombol kirimnya.
Ya sudah, kalau Saman sudah membuka di aplikasi ya sudah terkirim. Ini tadi yang saya buka punyanya siapa ya? Ini karena laptopnya jadul, komputernya jadul, jadi rada lemot. Ya. Jadi karena lemot tidak bisa saya tampilkan ternyata ya. Jadi mohon maaf, intinya kalau sudah sampean klik di tim terus sampean buka di catatan kelas atau tugas itu sudah terkirim secara otomatis meskipun di situ tidak tampil ya, hanya tampil tugasmu. Nah, ini bisa sebentar. Harus menunggu ternyata. Bisa dilihat. Ini kalau yang menulis pasti tahu punyanya siapa. Bisa dibaca ya. Nah, ini tadi saya ambil dari tugas temanmu, terus saya download, akhirnya muncul seperti ini. Jadi nggak perlu dicari tombol kirim, wis langsung dimasukkan kumpulan tugas plus, terus diberi nama. Nggak usah diberi nama Abuya atau namanya siapa. Intinya tugasnya itu di bawah. Kan ada identitas, ada kumpulan tugas, kumpulan nilai. Sudah Saman kirim di kumpulan tugas, terus Saman beri nama rangkuman atau menyalin surat Al-Anfal. Yes. Nggak perlu diberi nama lagi karena sudah di rumahnya sampean masing-masing itu namanya ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oh, kalau sudah bisa nanti kita lanjut di pertemuan kita yang akan datang. Siapkan pertanyaannya masing-masing ya, bebas. Nah, sebelum kita tutup saya hampir lupa, LKS itu yang penting ada di halaman 73 sampai halaman 75 remedial. Untuk ABC itu poinnya 2. Terus yang B itu poinnya 8 setiap soal, yang remedial poinnya 6 untuk setiap soal ya. Ini nanti minggu depan kita koreksi, minggu depan kita koreksi bersama. Saya akan berikan link ya, terus sampean tinggal memasukkan dan memfoto jawabannya ya. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa tolong kameranya dinyalakan sebentar. Gak usah izin. Pak. Kan? Kenapa kita mau bertanya? Yang tugas ABCA-nya itu langsung dikerjakan di LKS atau ditulis di buku tulis? langsung di LKS ya, semuanya langsung dikerjakan di LKS, ditulis di LKS. Kalau tidak cukup, Saman beri kertas dan nanti Saman foto sebagai bukti bahwa Saman sudah mengerjakannya di LKS ya. Ya, ya. Paham? Paham. Silakan dinyalakan ya. Ini saya rekam ya, jadi ini wajah-wajah 10 MIPA 2 yang luar biasa ya. Sudah? Ya, peace ya, oke, santai. Nggak usah malu ya. Jadi belajar PD, percaya diri tadi, pengendalian diri itu percaya diri, husnudon kepada diri sendiri itu juga percaya diri. Terus selama kita tidak keluar dari jalan yang benar, nggak usah izin, santai ya. Los, LL gitu, Levina Lutfi, los, kan wajahnya kan tidak ada, jadi los, ya. Mungkin itu hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca suratul Al-Fatihah bersama. Semoga wabil khusus virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
agar kita semua bisa bertemu ya, belajar bersama di SMA Negeri 1 Nganjuk ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, semangat dalam thalabul ilmi. Semoga kita, keluarga kita yang sedang diuji oleh Allah berupa kesulitan dalam hal ekonomi, kesulitan dalam hal hidup, ya, oleh Allah segera diberikan jalan kemudahan oleh Allah yang terbaik, ya. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan iman, kekuatan ihsan kepada kita semua agar kita mampu menjadi muslim dan muslimah yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang paling akhir, semoga apa yang menjadi hajat, keinginan, cita-cita yang baik oleh Allah diridhoi dan dikabulkan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari saya pertemuan hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.